Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di kelas 12 MIPA 4. Hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Materi saya adalah tentang harga pokok penjualan. Silakan dibuka LKS-nya tentang harga pokok penjualan. Sudah, harga pokok penjualan ya, itu adalah harga pembelian barang ditambah dengan biaya-biaya. Sudah. Apa fungsi dari harga pokok penjualan yang berikutnya disingkat dengan HPP adalah untuk menentukan laba atau rugi. Jadi fungsi HPP untuk menentukan laba atau rugi. Bagaimana perusahaan akan laba? Bagaimana? Ketika harga pokok penjualan lebih kecil dari penjualan. Bagaimana perusahaan rugi? Apabila harga pokok penjualan lebih besar daripada penjualan. Itulah fungsi dari harga pokok penjualan. Kedua adalah rumus. Dalam menghitung harga pokok penjualan itu ada unsur-unsur yang harus diketahui. Yang pertama adalah persediaan awal barang dagangan. Pertanyaan saya, sebelum perusahaan itu menghitung HPP, maka data yang ada di perusahaan namanya apa? Sebelum menghitung HPP. Data akuntansi terakhir itu namanya apa? Namanya neraca saldo. Apa? Neraca saldo. Kan dari siklus pertama namanya apa? Jurnal. Siklus kedua namanya apa? Buku besar. Siklus ketiga namanya apa? Neraca saldo. Sudah? Jadi data terakhir dalam siklus itu adalah neraca saldo, baru nanti menghitung harga pokok penjualan. Maka pertanyaan berikutnya saya, ya, unsur-unsur HPP itu yang pertama adalah persediaan awal. Yang kedua adalah pembelian. Yang ketiga potongan pembelian. Yang keempat biaya angkut. Yang kelima retur pembelian. Yang keenam pengurangan harga. Sudah? Pertanyaan saya, persediaan awal diketahui dari mana? Diketahui dari mana? Dari neraca saldo. Karena data terakhir adalah neraca saldo. Pertanyaan kedua, pembelian diketahui dari mana? Nilainya neraca saldo. Potongan pembelian diketahui dari mana? Neraca saldo. Biaya angkut pembelian diketahui dari mana? Neraca saldo.
Rider pembelian dari mana? Neraca saldo. Jadi semua data ini ada di neraca saldo. Paham ya? Terus, maka kalau sudah ada neraca saldo, maka akan bisa dikerjakan. Apa yang bisa dikerjakan? Harga pokok penjualan. Datanya ada semuanya. Paham ya? Sebagai ilustrasi saya coba ambilkan data dari neraca saldo. Dari neraca saldo. Nah ini. Sudah? Kalian hitungkan ya. Terlalu kecil? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Cukup kelihatan? Kurang besar? Cukup? Cukup ya. Nah. Sekarang coba hitungkan atau kerjakan pertanyaan saya. Rumus pakai yang ada ya. Saya jelaskan dulu rumusnya di sini. Ini. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift. Dikejar waktu ya. Belum apa sudah bel. Nah, pembelian bersih rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian. Kan ketika mau beli kan ada biaya angkutnya ya. Atau ongkir ya. Ditambah retur. Retur itu pengembalian. Barang yang dibeli kalau rusak kan dikembalikan ya. Potongan pembelian itu namanya diskon pembelian. Barang kita beli itu dapat diskon enggak? Kalau dapat diskon berarti dikenakan potongan pembelian. Inilah unsur rumus pembelian bersih. Maka rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Itulah pembelian bersih. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Itu HPP. Atau HPP sama dengan barang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Ini rumus ya. Paham dari sini, paham? Paham ya? Nah, pertanyaan saya, apa rumus barang yang tersedia untuk dijual? Nah ini, rumusnya apa? Barang yang tersedia untuk dijual, rumusnya apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih. Itu rumus barang yang tersedia untuk dijual. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Rumus pembelian bersih adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi rider pembelian dikurangi potongan pembelian. Paham maksud saya? Contoh saya beli mouse ini ya. Beli mouse. Belinya di Jember. Ada kan biaya ongkir ada ya. Saya kan berangkat ke Jember kan pakai mobil ya. Beli mouse 100 biji misalnya ya. Masa mouse-nya akan datang sendiri kan tidak mungkin ya. Maka akan dikirim atau saya akan ambil ya. Ini sesuai kesepakatan. Kalau biayanya itu ditanggung oleh perusahaan, maka rumusnya harga beli ditambah biaya ongkir. Ini namanya apa? Yang melekat kepada barang yang dibeli. Berarti pembelian ditambah biaya angkut. Ternyata setelah saya beli 100, 10 rusak. Maka 10 saya kembalikan. Maka dikurangi retur pembelian. Dari 90 saya dapat diskon 10%. Maka dikurangi diskon 10%.
Itulah namanya apa? Pembelian bersih. Sudah bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, coba saya kasih data ini. Pertanyaan saya adalah, berapakah pembelian bersihnya? Ini datanya. Saya hidden yang tidak penting, supaya kalian tidak bingung mikir. Saya hidden. Nah, datanya ini. Berapakah pembelian bersihnya? Yang dibutuhkan apa? Ini persediaan barang dagang ini termasuk persediaan akhir apa persediaan awal? Persediaan awal. Maka pembelian bersih, ini pembelian berapa pembelian? 186. Taruh di sini. Sudah. Terus biaya angkut berapa? Saya tambahi. Misalkan biaya angkut RP atau disambilkan dari misalkan biaya angkut saya karang saja. Biaya angkutnya adalah 100.000. Berarti gimana caranya? Berarti di sini ini plus, sini berapa? 100.000. Retur pembelian berapa? Ini retur. Terus potongan pembelian berapa? Nah, ini. Maka tinggal dihitung. Maka berapa? Tinggal dihitung aja. Sama dengan berapa? 186 plus min berapa? Maka pembelian bersih berapa? Berapa ini? 183. Nah, inilah pembelian bersih. Sudah, ini datanya sudah lengkap ya. Pertanyaan saya, ini saya ini saya hidden dulu ya. Saya hidden dulu. Saya perkecil lagi. Masih kelihatan? Kelihatan ya? Pertanyaan saya, berapakah harga pokok penjualan? Berapakah harga pokok penjualan? Ditulis dulu rumusnya. Tulis harga pokok penjualan HPP
sama dengan apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Berapa persen awalnya? Berapa? Nah ini ya. Terus ditambah, ini saya ini kan dulu. Ditambah berapa pembelian bersih? Sudah dihitung tadi ini. Ada di sini. Nah ini ya. Ini pembelian bersih. Sudah. Berapa persen akhir? Pakai asumsi ya. Kalau perusahaan menyatakan persediaan akhirnya adalah sebanyak 2. Jadi persediaan akhir adalah RP 20 juta. Kalau persediaan akhirnya 20 juta, berarti sini 20. Maka berapa HPP? Sama dengan berapa? Berapa? Sama dengan 6 dan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Sama dengan berapa? Sama dengan 179.763.500. Itulah cara menghitung harga pokok penjualan. Pertanyaan saya berikutnya, berapakah barang yang siap dijual? Berapa? Berapakah barang yang siap untuk dijual? Pertanyaan saya berikutnya di sini. Barang yang siap dijual. Berapa? Sama dengan rumusnya apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih. Itulah sama per barang yang siap untuk dijual. Maka sama dengan berapa persen awal? Nah ini. Ditambah berapa pembelian bersih? Maka sama dengan ditambah, nah ini. Itulah cara menghitung
apapun terkait dengan harga pokok penjualan. Maka kesimpulannya, kalian jawab ya. Harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Yang pertama. Atau yang kedua, HPP sama dengan barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Apa rumus pembelian bersih? Pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Apa rumus barang yang siap dijual? Barang persediaan awal ditambah pembelian bersih. Itulah terkait dengan HPP atau harga pokok penjualan. Apa fungsi HPP? Sebagai penghitung laba atau rugi. Fungsi HPP. Nah, itu terkait dengan HPP. Berikutnya, kalian buka lagi. Saya lanjutkan. Jurnal penyesuaian. Saya lanjutkan jurnal penyesuaian. Nah, materinya adalah tentang jurnal penyesuaian. Sudah? Nah, pada intinya, jurnal penyesuaian antar usaha dagang dengan usaha jasa sama. Saya ulang, pada intinya sama. Hanya saja di dalam usaha dagang ditambah satu hal. Apa itu? HPP. Apa? HPP. HPP singkatan dari harga pokok penjualan. Apa fungsi HPP? Untuk menghitung laba atau rugi. Sudah? Jadi saya ulang lagi, kesimpulannya adalah jurnal penyesuaian itu hampir sama dengan jurnal penyesuaian usaha dagang hampir sama dengan jurnal penyesuaian usaha jasa. Hanya saja ditambah satu hal, yaitu HPP. Sudah? Maka terkait dengan jurnal penyesuaian pada usaha dagang itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ikhtisar laba rugi, yang kedua adalah pendekatan harga pokok penjualan. Cara-cara mengerjakannya sama dengan yang